Ya, nggak bisa di-zoom. Harusnya secangkir kopi di sore hari di hutan bersama AFC, Dok. Iya, boleh juga. Back to nature. Oke, Oke, nanti saya siapin kopi masing-masing ya. siap. Sebentar. Oke. Nah, ini saya sedikit mengulas tentang atau memperkenalkan diri, mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal. Saya pekerjaannya dokter, dokter praktik umum. Jadi kalau suka ada yang bilang, "Ini kok ngapain sih praktik umum ngomongin sel terapi? Kok ngomonginnya autoimun ya?" Ya memang kami dokter umum harus mempelajari semua meskipun tidak mendalam. Dan yang lebih penting lagi karena saya sebagai dokter keluarga, saya mengajar juga di UI sebagai dosen di kedokteran keluarga, kami mengajarkan holistic approach. Di dalam holistic approach itu apa sih sebenarnya? Kita kan juga memberi kesempatan kepada orang-orang untuk belief-nya itu dihargai ya. Kalau mereka punya keinginan, harapan tertentu dengan menggunakan sesuatu, sebatas memang kita tahu itu tidak harmful, ya kami hargai semua. Bahkan pendapat pasien bilang penyakitnya gara-gara ini, gara-gara itu, dalam pendekatan holistik kita harus dengarkan. Termasuk juga penggunaan-penggunaan dan komplementasi dan alternatif medicine. Tapi kita mau tinggalkan itu karena istilah complementary medicine itu seolah-olah pelengkap saja dari western medicine. Tapi sebenarnya udah enggak lagi ya. Sekarang integrative medicine. Karena sebenarnya kedokteran timur itu suatu entitas, sesuatu yang tersendiri juga. Hanya memang pembuktiannya nggak sama dengan pembuktian kedokteran barat ya. Tapi sebenarnya sih sesuatu juga dan itu sudah terbukti ya. Berabad-abad toh populasi itu ada. Berarti kan kedokteran timur itu juga tetap ada. Bahkan di hutan seperti sekarang orang tetap populasinya ada. Berarti kan mereka bisa bertahan dengan kedokteran timur. Oke. Jadi sebenarnya yang penting sekarang kita mengintegrasikan integratif medicine dan itu bukan sesuatu yang harmful kan. Tetap barang itu bagus. Nah, sekarang apa sih yang sedang dijelaskan pada hari ini? Next, Mas Angga. Ya, sel terapi, ya, Japanese cell therapy. Lanjut. Apa itu barang ini ya? Nah, sebelum saya ke sana nih ya, Bapak Ibu bisa lihat langit di belakang saya biru sama dengan Metropolitan Inn Osaka, Jepang. Saya seperti yang ada di sini. Jadi si Jepang ini mengangkat suatu connection yang baik antara orang ya dengan alamnya. Itu yang menarik saya buat mau bergabung di sini. Jadi ketika saya melihat Jepang itu, kalau udah pernah ke Jepang ya, sangat asri dengan alamnya. Ya, sehingga metropolitan seperti Osaka ini langit tetap biru. Ya, dan saya buat kemudian keserasian dengan alam membuat umur panjang bagi orang-orang Jepang. Dan memang dia adalah populasi yang paling panjang umur ya. Pensiunnya aja umur 77 tahun katanya. Oke, tapi kalau saya males lah kerja sampai umur 77 tahun ya. Next. Ya, topik kita hari ini kita mengulas tentang sel terapi, lalu kenapa kita perlu itu, dan spesifiknya apa dengan eksplorasi. Oke, teman-teman yang lain juga yang mungkin dokter ada di sini, saya mengajak untuk bergabung karena kita ini di sini sangat dibutuhkan. Ketika nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, akan banyak sekali isu mengenai kesehatan. Dan suplemen itu terlalu banyak produk yang beredar di Indonesia, sehingga kita perlu memberikan penjelasan yang real, yang clear kepada pasien, sehingga mereka bisa memilih dengan tepat. Ya. Dan itu perlu pengetahuan medis di baliknya. Oke, next. Nah, waktu saya diperkenalkan pada produk AFC ini kira-kira 2 tahun yang lalu, diperkenalkan sebagai stem cell. Nah, padahal sebelumnya saya juga sudah kenal produk stem cell yang lain. Dan waktu itu sengaja diberikan kepada guru kimia yang positif itu dying ya, diberikan stem cell. Saya bilang, waduh ini mah nggak benar, karena stem cell itu nggak mungkin ditelan, dibikin minuman. Ya. Apalagi dia bilang dari rusa apa dari apel ya waktu itu. Kan kalau stem cell rusa cocok buat rusa, stem cell-nya apel cocok buat apel, nggak cocok buat manusia. Oke. Nah, ketika saya dikenalkan sebagai stem cell, saya bilang ini juga nggak benar, kita bilang stem cell. Kenapa? Karena ini bukan stem cell. Stem cell nggak mungkin ditelan. Ya, kalau ditelan pasti hancur. Jadi komponen-komponen karbohidrat lebih kecil lagi jadi gula, sebagainya. Jadi kemudian diusunglah istilah yang baru sel terapi. Nah, sebenarnya sel terapi itu sendiri adalah terapi menggunakan sel.
nama lainnya stem cell terapi. Sebenarnya nggak beda jauh, itu kalau istilah medis. Jadi saya tekankan di sini, penggunaan dalam AFC. Halo, suaranya nggak jelas ya? Halo? Suaranya cukup jelas? Halo? Kok suaranya? Cukup? Halo? Cuman kadang-kadang emang kayak ketiup angin aja, putus-putus dikit. Oke, memang sinyal ada lemah di sini. Oke, jadi istilah sel terapi ataupun stem cell terapi dalam kedokteran itu adalah terapi menggunakan sel. Nah, dipakai dalam AFC ini adalah untuk menggambarkan terapi nutrisi bagi sel-sel tubuh kita. Jadi saya tekankan di sini bukan istilah medis baku ya, jadi jangan sampai ketukar-ketukar nih dengan apa yang dikatakan dokter. Tapi ini maksudnya adalah menggambarkan terapi nutrisi untuk sel-sel tubuh kita. Next. Nah, ini untuk sekedar membandingkan ya, saya kasih label AFC ya, sel terapi dan sel terapi AFC. Kalau sel terapi bahannya sel hidup, kalau terapi AFC bahannya adalah nutrisi. Kemudian apa yang terjadi? Sel hidup pada sel terapi akan berdiri, kemudian disuntikan ke dalam bagian tubuh yang rusak sehingga menjadi bagian dari organ yang rusak tersebut. Sementara kalau sel terapi AFC ini adalah nutrisi sehingga sel-sel yang ada di dalam tubuh kita meregenerasi dirinya sendiri untuk menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Jadi gimana kalau sel terapi ada sel hidup diambil, dibiak, kemudian disuntikan lagi ke dalam tubuh. Jadi kalau sel terapi tidak mungkin menggunakan hewan lain atau tumbuhan karena ya stem sel rusak ya buat rusak gitu contohnya ya. Tapi kalau ini sih dia itu adalah nutrisi alami, diberikan kepada tubuh kita, diserap ya dalam bentuk minuman, diedarkan ke seluruh tubuh dan kemudian apa yang terjadi? Tubuh akan meregenerasi diri. Sel terapi bisa dilakukan oleh dokter yang terlatih, saya sendiri juga nggak bisa karena saya nggak di-training buat itu. Tapi kalau sel terapi AFC semua orang bisa melakukannya. Harganya mahal ya, dan kalau sel terapi dari AFC harganya lebih murah. Next. Mudah-mudahan tuh perbedaannya. Lalu kenapa kita butuh sel terapi yang AFC ini? Next. Nah, ini yang terjadi. Setiap hari miliaran sel kita mati dalam tubuh. Dan karena mati, kemudian seharusnya diganti, tapi ternyata nggak semua tergantikan. Dengan bertambahnya umur, tidak semua bisa diganti, akhirnya makin lama makin timbul kerusakan organ, dan akhirnya sakit. Next. Next. Nah, ini dia ada yang iseng neliti ya. Otak setiap hari kehilangan 190.000 sel. Kalau darah 2 juta sel dalam 1 detik. Waduh, banyak banget ya. Kalau kulit kita kehilangan 40.000 sel dalam 1 hari. Jadi begitu banyak sel yang rusak dan harus diganti. Dan itu sampai kita bahkan berumur 60 tahun, masih 40-an ya. Ada yang mau 70 barangkali di sini. Tiap hari terjadi seperti ini. Nah, satu saat tentu saja nggak semua kapasitas itu bisa tergantikan. Sehingga ada juga yang namanya membuat kerusakan organ. Next. Next. Ya. Jadi perlu diregenerasi sebenarnya ya. Kalau tidak diregenerasi, terjadi degenerasi. Ya. Tidak diregenerasi, terjadi degenerasi. Karena sel-sel tubuh itu mati, jaringannya rusak, organnya juga rusak, sistem organnya terganggu. Next. Nah, itu sebenarnya proses aging. Jadi proses aging, penuaan kita itu berlangsung secara alamiah dan tidak bisa dicegah. Ketika kita lahir, ya kita sudah lengkap. Ya, itu namanya maturity ya, pematangan pendewasaan. Dari sel yang sperma sama ovum, sel telur dan sperma menjadi lengkap. Ada mata, telinga, hidung, jantung, darah dan sebagainya. Itu maturitas pendewasaan. 9 bulan dalam keadaan kita udah matur. Kemudian setelah itu dengan berjalannya waktu, ya proses alamiah aging tidak bisa dicegah. Tapi yang bisa dicegah adalah sebenarnya premature aging dan premature death ya. Sekarang itu makin banyak kita dengar orang-orang umur 3 tahun sudah stroke, sudah mengalami gangguan
hipertensi, bahkan saya punya pasien yang paling muda umur 22 tahun sudah diabetes. Diabetesnya bukan diabetes anak-anak ya, tapi diabetes yang didapat, ya, tipe 2. Jadi sudah terjadi. Nah, ini harusnya dicegah karena sebenarnya kalau dulu ya saya belajar kedokteran, penyakit-penyakit seperti itu kan penyakit orang tua ya, dianggapnya penyakit degeneratif. Tapi sekarang umur 20-an ya sudah banyak yang kanker usus dan sebagainya. Ini yang harusnya bisa dicegah ya. Next. Nah, pertanyaannya apa sih yang menyebabkan kerusakan sel tersebut? Next. Next. Iya, ini dia nih ya. Kalau Bapak Ibu di Jakarta nggak akan lihat langit biru seperti yang di belakang saya. Pasti iri dong, pengen lihat langit biru seperti ini ya. Tapi di Osaka bisa. Nah, polusi udara, makanan tidak sehat, minuman tidak sehat, pengawet, pestisida, semua masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga sel-sel tersebut rusak ya. Next. Nah, ternyata bukan lingkungan saja. Ya, jadi ada persentase dari genetik, perilaku, dan termasuk pelayanan kesehatan. Jadi Bapak Ibu beruntung di AFC sini ya. Kenapa? Karena ada pelayanan kesehatan. Ada yang bertanya. Tetapi yang ternyata persentase dari pelayanan kesehatan cuma 20%. 30% sendiri adalah perilaku kita. Kita mau mengkonsumsi suplemen, perilaku kita mau makan makanan sehat, perilaku kita mau merokok atau tidak, itu semua yang mempengaruhi. Ya. Next. Ya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Jadi ketika kita memasukkan semua racun-racun itu ya, polusi lah, makanan yang tidak sehat ya, terbentuk yang disebut istilahnya radikal bebas ya. Radikal bebas kemudian merusak tatanan DNA kita, struktur protein kita, selnya jadi rusak sehingga kemudian timbul penyakit-penyakit degeneratif ya. Jadi racun-racun itu menyebabkan senyawa-senyawa ini rusak ya. DNA ini adalah mesin fotokopinya sel-sel kita. Jadi kalau sel kita mau terbentuk yang baru, dia harus memfotokopi di DNA. Lalu setelah fotokopinya dibuat, kopinya dibuat, kemudian dibuat proteinnya, kemudian jadilah sel yang baru. Aduh, ini terlalu kecil ya suaranya. Kasih kedengaran. Halo? Jelas dok suaranya. Oke, lanjut ya. Nah, kerusakan-kerusakan sel bisa menyebabkan kemudian terjadinya penyakit degeneratif karena sel yang rusak membelah diri jadi sel rusak lagi. Membelah diri jadi sel rusak lagi ya. Sehingga ini saya kurang tahu nih gimana nih. Ada yang bilang jelas, ada yang bilang nggak jelas. Kalau saya nggak pakai headset, kalau di sini jelas nggak? Halo? Kalau yang tadi lebih jelas sih kalau pakai headset sebenarnya. Cuman emang rada kayak ketiup angin dok itunya, sinyalnya doang. Sisanya jelas. Oke. Tapi mungkin kerekam nanti bisa diulangi lagi ya. Iya, boleh. Ini kan bisa direkam. Jadi itu yang terjadi ya, radikal bebas. Nah, radikal bebas itu merusak tatanan kita sehingga kemudian sel-sel yang rusak itu mengcopy dirinya sendiri menjadi sel rusak lagi jadi penyakit. Next. Nah, radikal bebas itu bisa dilawan oleh apa? Ada yang namanya antioksidan. Jadi antioksidan ini adalah juga suatu senyawa yang berusaha mengurangi dampak dari radikal bebas. Jadi kalau kita itu mengalami masuk polusi atau diantaranya juga kekurangan oksigen itu bisa terjadi kalau ada sumbatan pembuluh darah misalnya. Nah, itu juga membuat stres oksidatif. Terjadilah radikal bebas, kemudian terjadilah kerusakan sel. Siapa yang ngelawan? Namanya antioksidan. Antioksidan itu macamnya banyak, vitamin-vitamin ya, ada vitamin C, vitamin E, ada banyak macam vitamin ya yang merupakan antioksidan. Itu tujuannya untuk mengurangi dampak dari radikal bebas. Next. Oke, lanjut next aja.
Ini satu gambar semua. Next, ya. Nah, jadi kembali ke tadi ya, polusi udara nih gambar di Jakarta ya, akan membuat terjadinya, radikal bebas di dalam tubuh kita. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di sini gambar yang kanan tuh jungkat-jungkit ya, ada oksidan dan antioksidan. Kalau dia balance ya, ya udah baik-baik aja. Tapi kalau tidak balance ya, radikal bebasnya lebih banyak, terjadi perusakan ya, oxidative damage ya. Istilahnya juga oxidative damage, jadi berhubungan dengan suplai oksigen. Nah, suplai oksigen atau energi itu bisa terpotong juga oleh karena suplai darah berkurang ke suatu area organ, karena ada sumbatan misalnya. Itu juga membuat stres oksidatif sehingga kemudian terjadi kerusakan organ. Nah, balance ini antara oksidan dan antioksidan itu yang menyebabkan kita sehat ya. Nah, saya pernah selalu kasih contoh misalnya vitamin C. Ketika kita melihat ke peraturan Kemenkes, kebutuhannya hanya 100 mikrogram. Memang betul karena daya angkutnya. Tetapi apakah 100 mikrogram itu cukup untuk melawan segitu banyak masukan-masukan racun dan sebagainya yang membuat stres oksidatif? Nah, itu saya nggak bisa bilang berapa kebutuhannya karena kita beda-beda semua ya. Ada yang semua dari polusi udara saja, tapi ada yang juga memasukkan dari makanan, minuman, dan sebagainya. Intinya adalah, makin banyak polutan, makin perlu banyak juga antioksidannya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada orang yang makan vitamin C 1000 miligram ya, kemudian dia mengkonversi ke makanan, itu sekitar 5 buah jambu kluthuk. Nah, itu nggak mungkin tuh kalau kita makan jambu kluthuk terus setiap hari, ya 5 biji lagi, ya. Sehingga akhirnya kita atau orang-orang berpikir, kasih suplai yang baru aja, konsentrat. Jadi nggak mungkin semuanya disuplai dari alam, ya. Dan itu terjadi, artinya gini, kalau kita mengharapkan semua dari alam, ya repot ya. Pernah ada satu siaran juga yang viral yang mengenai kebutuhan vitamin C, lalu kira-kira berapa kilogram pepaya harus dimakan. Kita makan aja nggak sampai 1 kilogram, ya 3 kali sehari nggak mungkin berapa kilogram. Langsung kenyang, perut kita langsung begah. Ya. Sehingga dengan situasi yang penuh dengan polutan seperti ini, kita memerlukan suplai tambahan ya dalam bentuk konsentrat. Lanjut, next. Nah, kembali ke tadi ya, apakah dapat menyembuhkan? Saya resume dulu, kita jadi sakit degeneratif karena banyak kerusakan-kerusakan sel. Itu bukan proses penuaan, tetapi proses prematur aging yang terjadi karena banyak polutan. Polutan itu menimbulkan stres oksidatif yang harus dilawan oleh antioksidan. Kemudian kalau kerusakan-kerusakan itu tetap berlanjut, sel-sel mereplikasi diri, kita akan merasakan gejala-gejala penyakit. Nah, ini yang kemudian kita persepsikan penyakit dan pertanyaan berikutnya, kalau saya minum ini sembuh apa nggak sembuh? Ya, next. Oke, penting Bapak Ibu ketahui, semua produk suplemen itu bukan obat, ya, tetapi itu adalah suatu suplemen. Suplemen terhadap apa? Tambahan terhadap makanan kita. Jadi seharusnya kalau kita hidup dalam kondisi yang aman tanpa polutan, makanan yang kita konsumsi sesuai dengan rekomendasi dari Kemenkes, itu akan cukup membuat kita sehat dan mempertahankan kesehatan kita sehingga kita mencapai usia misalnya 70 tahun ya, seperti yang dituliskan sebagai angka harapan hidup orang Indonesia. Jadi suplemen itu adalah produk tambahan ya, karena kita membutuhkan lebih banyak lagi disuplai dalam bentuk konsentrat. Jadi itu makanan ya, sifatnya nutrisi. Yang kemudian dalam konteks AFC kita ini adalah mengaktifkan sel-sel muda kita, stem sel kita sehingga kemudian bisa beregenerasi diri menggantikan sel-sel yang rusak. Yang tadinya mungkin sudah tidak terjadi, tidak tergantikan, kematian sel tersebut, kemudian sekarang diaktifkan lagi. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau saya juga suka pakai judul breakthrough ya, nature breakthrough. Jadi suatu terobosan dari alam ya. Karena produk ini produk alami yang kemudian tujuannya mengaktifkan stem cell. Next. Oke. Nah, saya
kembali tekankan juga kepada teman-teman sejawat dokter di sini, memang ini adalah presentasi yang juga apa namanya, ada muatan dari pemiliknya, yaitu SOP Subarashi yang ingin diperkenalkan. Jadi perkenalkan SOP Subarashi ini, dari dasarnya saja mungkin banyak member yang sudah bertahun-tahun ya, tahu SOP, Salmon Ovari Peptide ya, dan kemudian dikombinasi dengan Subarashi. Nah, mereka setelah dikombinasi mempunyai paten fungsi yang baru lagi yang sudah diketahui BPOM. Nah, ini juga penting Bapak Ibu ketahui karena semua produk ini dapat sertifikasi BPOM. Jadi kita tidak perlu pusing dengan yang namanya ujinya apa sih, uji klinisnya apa sih, ini itu pertanyaan-pertanyaan tuh bolehlah kita tanya, tapi kepentingannya apa sekarang? Karena itu urusannya BPOM. Kalau BPOM sudah mensertifikasi bisa masuk ke Indonesia, ya udah berarti dia sudah lihat itu. Tinggal kemudian kalau kita mengkonsumsi manfaatnya itulah yang kita rasakan. Ya, boleh sih mau tahu tanya ini uji itu, uji ini, boleh saja, tapi mungkin bukan suatu konsumsi yang awam karena nanti juga ketika harus menjelaskannya lumayan ribet ya. Nah, ini saya sih enaknya juga teman-teman dokter yang lebih penting untuk mengetahui apa uji klinisnya sehingga bisa menjelaskan kepada para konsumen ya. Next. Nah, ini sebenarnya fungsi dari SOP ya. Sudah kenal semua itu cell regeneration effect ya. Tapi kalau ditanya lagi bagaimana mekanismenya, si salmon ovary peptide ini masuk dan menginduksi hormon yang namanya IGF-1, yaitu insulin-like growth factor 1. Jadi dia tidak directly membuat kita meregenerasi sel, tapi melalui IGF-1. Sehingga ini kemudian ini adalah paten fungsinya, ya, yang diberikan oleh si Asayama, dibuktikan oleh BPOM, dokumen-dokumennya, dan kemudian ini yang masuk di Indonesia sebagai fungsi dari SOP Subarashi. Yang kedua, next, improve blood circulation. Ini juga adalah sudah Bapak Ibu ketahui dari produk SOP, apa namanya, fungsi dari si SOP ini untuk meningkatkan sirkulasi pembuluh darah. Jadi kalau kita lihat tadi masalah stres oksidatif timbul karena kekurangan suplai oksigen, ya timbul radikal bebas. Nah ini merupakan salah satu apa namanya jalan keluar ya karena improve dari blood circulation. Improve blood circulation ini teorinya pun juga sama, meregenerasi jaringan di pembuluh darah yang mungkin rusak ya. Karena dengan berjalannya waktu, umur kita bertambah, pembuluh darah kita sudah nggak mulus seperti waktu lahir. Nah, dengan demikian diperbaharui sehingga sirkulasi darah ke ujung-ujung tubuh kita berjalan lancar, makanan disuplai dengan bagus, kemudian nutrisi juga, oksigen juga disuplai dengan bagus, sehingga terjadi juga perbaikan jaringan. Next. Nah, ini yang baru dari produk Subarashi. Kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat juga ada apa namanya brosurnya atau flyersnya, dikatakan di situ keunggulannya atau upgrade-nya dari SOP adalah triple peptide. Ya, peptide itu mungkin sudah pernah mendengar penjelasan kami dari dokter-dokter sebelumnya adalah protein yang dikecil-kecilin. Ya, kalau protein itu molekul raksasa besar sekali, dikecil-kecilin namanya peptida, peptide. Peptide itu kalau diurai lagi namanya asam amino. Jadi mungkin kalau ada yang dapat presentasi SOP dulu ya, ada perbandingan asam amino. Nah, itu adalah molekul terkecil dari peptida. Tapi peptida sendiri juga berkumpul jadi satu dan kimia adalah kumpulan dari asam amino itu membentuk peptida cukup kecil untuk diabsorpsi. Nanoteknologi ini keunggulannya si Jepang ya, sehingga dia bisa mempunyai efek menginduksi terjadinya regenerasi sel. Nah itu peptida dari SOP. Nah peptida yang lain dari sardin dan peptida yang satu lagi uh, dari tumbuhan disebut diberi istilah di sini. Ya. Peptide yang sardin itu ada penelitiannya. Penelitiannya itu bekerja pada sistem RAA yang mengatur tinggi rendahnya tekanan darah kita.
RAA itu renin, angiotensin, aldosteron. Jadi uji klinisnya itu memperlihatkan bagaimana si SP, sardine peptide ini berfungsi sama dengan obat yang namanya captopril. Nanti mungkin presentasi yang lalu ya, saya pernah sampaikan itu. Jadi punya efek seperti itu. Oke, nah itu bagaimana cara kerjanya? Dia kerja di dalam sistem yang namanya RAA tadi. Jadi kalau masih ingat ya minggu lalu ada yang hadir atau bisa lihat Facebooknya, RAA itu adalah salah satu mekanisme untuk mengatur tekanan darah. Mekanisme yang lain dari saraf, ya. Nah itu adalah mekanisme untuk mengatur tekanan darah. Kalau Bapak Ibu ada yang darah tinggi dikasih captopril supaya turun. Nah mekanisme ini yang dibuktikan menggunakan sardine peptide. Nah itu adalah paten fungsi yang ketiga. Kemudian ada paten fungsi yang keempat. Next. Ya, prevents blood clotting. Ini adalah fungsi dari vegan peptide. Ya, minggu lalu mungkin juga sudah saya jelaskan ya penyumbatan pembuluh darah karena trombus. Trombus itu adalah dari kata trombositis, sel keping-keping darah bisa berkumpul jadi satu. Kalau mau tahu kayak apa, kalau berdarah ya jangan langsung ditutup-tutup ya, biar aja netes sedikit deh gitu ya. Netes taruh di gelas kayak atau di mana, nanti lama-lama jadi kental, jadi keras ya. Kalau mau lihat ya. Nah, itu yang dicegah ya. Clotting itu normalnya kalau luka, tapi bisa terjadi ternyata pada situasi abnormal menyumbat pembuluh darah disebut trombus dan ini yang menyebabkan tekanan darah itu jadi tinggi ya karena apa namanya harusnya darah itu bisa beredar dengan lancar tapi ada sumbatan sama seperti kalau Bapak Ibu nyiram bunga dengan selang ya, begitu selangnya dipijat langsung lebih tinggi itu yang terjadi juga dengan terjadinya penyumbatan darah ya pembuluh darah. Nah si fungsi subasi dan peptide adalah mencegah terbentuknya clotting di darah di pembuluh darah kita. Nah, ini merupakan salah satu fungsi untuk memperlancar peredaran darah juga dan juga menurunkan atau mencegah terjadinya darah tinggi. Kalau clotting itu terjadi satu-satu, ya mungkin nggak masalah ya. Masalahnya kita nggak pernah tahu clotting itu terjadi di mana dan itu tidak berasa. Sudah berasa kalau terjadi kerusakan. Sumbatannya cukup kuat sampai 90% sampai 100%. Nah, itu menyebabkan daerah sesudah sumbatan kekurangan darah. Sama kalau kayak kita tensi ya, lama-lama di sini pegel nih tangannya. Kalau kita cegah aliran darah ke tangan. Nah, clotting seperti itu, hanya kecil sekali kita nggak berasa. Dia hanya berasa kalau sudah terjadi kerusakan pembuluh darah. Nah, ini adalah paten fungsi dari Subarashi ya, dan ini hasil dari penelitian. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu juga lihat ya, ini kerjasama dengan peneliti-peneliti dari Eropa, fungsi ini kemudian digabungkan dengan SOP menjadi SOP Subarashi. Oke, next kayaknya sudah habis. Ya, sudah habis. Nah, oke, kita masuk ke tanya jawab saja. Oke. Tanya jawab.